Tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Hampir sudah mau terbenam matahari ini. Sisa-sisa umur kita dulu udah riskan. Dulu waktu Pak Said Agil Surat ke sini, saya jemput di bandara. Menginap kami di hotel Harmoni. Sebelum beliau jadi ketua PBNU. Kalau sekarang sudah mantan ketua PBNU. Di kamar itu beliau bilang, bikinlah pengajian, kata beliau. Bikinlah pengajian minimal untuk sholawat begitu, kata. Saya ada cerita. Jadi manusia ini memiliki kecenderungan gini. Seseorang raja yang begitu luas tanahnya didatangi oleh seorang hamba yang ingin memiliki tanah. Karena raja ini baik, dia mempersilahkan, boleh kamu kuasai tanah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ringan. Syaratnya engkau kembali kepada-Ku. Seluas apa yang kau inginkan, silahkan. Tapi satu syarat yang aku inginkan, kamu harus kembali kepada-Ku. Disepakatilah pada satu hari untuk menetapkan berapa lahan luas tanah yang ingin dikuasai oleh si hamba ini. Si hamba sahaya ini kemudian menghadap kepada raja, rajanya berdiri, silahkan. Pada pagi hari model ginilah kira-kira. Nah, si hamba ini kalau nengok padang yang luas, dia senang luar biasa. Pagi itu juga dia pergi langsung jalan. Tapi ingat, syaratnya satu, kembali. Terus saya jalan. Jam 8, dia tengok raja masih kelihatan. Cuman udah kelihatan segini. Masih pagi katanya. Jalan lagi. Sampai jam 12 terik matahari, ditengok raja sudah tinggal setitik. Kata dia, kurang juga ini. Kurang katanya. Jadi dia teruskan perjalanan itu. Begitu menjelang asar, ditengok, kemana jalan itu? Raja udah nggak kelihatan ya, menjelang asar itu. Bentar lagi maghrib, tenaga sudah kurang, mau balik lagi jauh perjalanan kita, nggak akan bisa Pak balik lagi itu. Kenapa? Karena berjalan kita dari pagi sampai asar. Di asar kita sudah kelelahan, kecapean. Kembali jalan kita sudah nggak akan kejumpa lagi jalan itu. Memori tentang jalan pun mungkin sudah hilang. Nah, kesadaran kita itu ya hari ini tuh menjelang asar, Pak. Untuk balik kepada Allah kita ini berat. Kenapa? Fisik kita sudah nggak kuat lagi. Suruh sholat 12 rakaat setiap malam. Apalagi baca Qurannya harus 1 juz. Loyo kita semua. Maka papiru ilallah. Berlarilah sekarang sekencang-kencangnya. Kesempatan terakhir untuk bisa kembali kepada Allah. Lari kita sekencang. Papiru ilallah. Begitulah Al-Quran menggambarkan agar supaya kita kembali segera kepada Allah. Kembalinya harus segera, kata Allah. Segera. Kenapa? Karena jalan kamu sudah jauh. Padahal yang kamu butuhkan itu tanah itu cuma gini aja nih. 1 meter kali berapa itu? 1 meter kali 60. Tanah untuk kuburan kita aja itu yang kita butuhkan. Bukan banyak-banyak, Pak. Memang ada orang yang meninggal itu bawa tanah itu, bawa luasnya kebun, luasnya sawah. Nggak ada satupun yang dibawa. 1 kali 2 meter saja, udah ukurannya. Seharusnya begitu. Nah, para nabi itu
utusan-utusan Allah itu tidak pernah mau menghiraukan dunia itu semua dilepek sama para nabi, para wali. Sebabkan kan karena dia tahu tidak membutuhkan banyak untuk urusan. Cukup hari ini, kata Nabi, hari ini kita bisa makan, maka seluruh kebahagiaan ada dalam kehidupan. Sehingga syukur kita lebih tinggi daripada keluh kesah kita. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf pada pagi hari ini. Langsung saja kita tutup. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Karena udah mau mendekat jam, silakan pakai. Iya. Silakan pakai. Silakan yang mau bertanya. Penting. Ada yang mau bertanya? Saya dulu mungkin dahulu kalau bertanya antara rasa dengan rahasia. Ada perbedaan kira-kira? Terima kasih. Ya, pasti ada rahasia dengan rasa. Rasa kan dengan rahasia. Itu yang ditanyakan rasa dan rahasia. Oh, ya. Gini, kalau rahasia itu sesuatu yang kita tahu tapi kita sembunyikan, rahasia. Tapi kalau kita kan gini-gini, ini rahasia ya, jangan dibilang-bilang. Itu sudah bukan rahasia tuh. Kalau sudah begitu itu bukan rahasia. Rahasia ya, gitu. Tapi jangan bilang-bilang semua yang lain. Itu bukan rahasia kalau udah begitu. Rahasia yang bocor namanya kalau itu. Jadi rahasia itu yang kita tahu tapi tidak kita ungkapkan. Membaca kitab ini memang ada sirnya, ada rahasia, tapi tidak saya ungkapkan. Tetapi makna dari sini lapasnya kita buka. Kalau rahasianya nanti kita bocorkan sambil ngopi. Nah, adapun rasa, bagaimana rasa? Oke, sekarang kita buktikan bahwa rasa itu ada. Bapak Ibu punya nggak di rumah jeruk untuk bikin sambal? Jeruk yang kecil-kecil itu? Jeruk nipis. Sekarang untuk membuktikan rasa itu ada, pegang di tangan kiri, seolah-olah pegang tangan kiri, jeruk nipis itu, warnanya hijau, kulitnya agak sedikit kasar. Kemudian tangan kanan kita ngambil pisau, kita iris dia, potong, kita iris, jadi dua. Lalu angkat, setelah dipisah dua itu, angkat satu, kita peras, angkat, yang habis potongan sebelah itu angkat, kita peras. Perhatikan ada yang netes di perasan itu. Kita jilat. Keluar nggak air Bapak Ibu? Sudah ya. Keluar, itu rasa. Rasa itu begitu. Dia dibangkitkan oleh rahasia. Dia dibangkitkan oleh rahasia. Maka mempelajari, ini pertanyaannya dalam, ini memang luar biasa ini pertanyaan. Rahasia dengan rasa itu kaitannya. Maka untuk mempelajari lari kita yang sudah jauh kita berjalan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, ini memang perlu rahasia dan rasa agar kita kenceng larinya.
Rahasianya apa? Rahasianya bahwa di dalam kitab ini dijelaskan wa khalaqal arwaha minhu, kita seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan di alam ruh, fi alamil lahut, di alam lahut, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu rahasianya. Bahwa seluruh ruhaniah manusia ini diciptakan oleh Allah di alam lahut, di alam ketuhanan. Maka sebenarnya kita ini bukan makhluk bumi, bukan. Tapi makhluk ruhaniah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia. Nah, sekarang bagaimana agar supaya kita memiliki rasa bahwa kita ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh Allah diberi satu peristiwa. Siapa? Tetangga meninggal, saudara meninggal. Kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sambil nengok yang meninggal. Asalnya datang dari Allah, kembali kepada Allah sambil nengok yang meninggal. Padahal dia yang ngomong juga asalnya dari Allah, kembali lagi nanti kepada Allah. Memang kematian itu datang kepada mereka saja, enggak, kepada engkau pun akan datang satu saat. Masa iya kamu punya rahasia nggak bisa diungkapkan? Kok nggak ada rasanya sama sekali? Orang meninggal, kita seolah-olah kematian itu tidak akan datang kepada kita. Gampang betul kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Apalagi kalau meninggal di WA, di grup WA kan dikirim lagi itu pakai grup WA. Padahal kematian itu adalah rasa yang harus kita renungkan dengan baik agar kita bisa memperbaiki diri, bahwa kapan saja, di mana saja waktunya kita akan meninggal. Jadi benar-benar kita punya rahasia dan rasa yang dalam itu agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, pas jam 6, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaan yang sungguh luar biasa. Memang Kiai. Oh, ada lagi yang ditanya Pak Kiai. Ya silakan Bu. Mic-nya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah, apakah itu sama dengan jasad kita yang tidak nampak, hanya makhluk Allah yang tertentu lah yang melihat? Terima kasih. Coba ditanya ulang lagi. Apakah roh itu Ya. sama dengan jasad yang tidak nampak, hanya makhluk Allah tertentu yang melihat jasad kita saat kita pergi? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ruh itu? Kalau dari aspek bahasa supaya mudah, ruh itu dekat katanya dengan rih. Rih itu angin maknanya. Kalau kita ingin, kita nengok ke sini kan nggak kelihatan angin itu, nggak nampak. Tapi dia punya tanda. Nampak apa tidaknya itu kalau misalnya ada daun yang bergoyang waktu kena angin. Nah, maka kipas angin yang di atas itu kalau dalam bahasa Arab disebut mirwah, kipas angin. Alat, begitu dia berputar maka terasa oleh kita angin. Oleh sebahagian kalangan, ruh itu kemudian karena itu tadi, karena tanda tadi, maka dianggap sebagai napas. Bagaimana katanya napas itu juga disebut ruh? Ya, kalau sudah manusia itu tandanya, kalau sudah tidak bernapas berarti mati. Kalau sudah. Sekarang kalau mau bukti bagaimana merasakan ruh itu apa tidak, coba sekarang Bapak Ibu tahan napas, jangan napas, tahan napas.
Sampai berapa lama kuatnya tahan napas? Apa yang terjadi ketika kita menahan napas? Pengen bernapas toh? Pengen. Tapi apakah ruh itu napas? Bukan. Bahwa tandanya napas tandanya. Maka ilmu napas pun ada 4 kategori ini. Napas, nupus, tanapus, anpus. Wah, kalau dari aspek itu mau dilihat, napas, nupus, tanapus, anpus. Begitu belajar kita, aduh, akhirnya mampus kita belajar. Tetapi kalau Sirul As'or memberi penjelasan ruhaniah itu gini. Wa khalaqal arwah minhu fi alamilahu wa fi ahsanil taqwimil hakiki. Allah ciptakan ruhaniah itu di alam lahu dengan ciptaan yang sempurna. Diturunkanlah oleh Allah. Di mana ayatnya menjelaskan itu? Di dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Sungguh Allah telah menciptakan insan, manusia itu dari aspek ruhaniah, jasmaniahnya fi ahsani taqwim. Ruhaninya pun diciptakan oleh Allah ahsani taqwim, ciptaan yang sempurna. Jasadnya pun diciptakan oleh Allah ahsani taqwim, yang sempurna. Jadi kita belajar, begitu Allah dalam Al-Quran menyatakan bashar, maka itu maknanya jasadnya. Tapi ketika Allah menyatakan an-nas, maka itu maknanya pada sifat manusia yang pelupa. Tapi kalau disebut al-insan, maka disitulah ruhaniah, jasmaniahnya bersatu, disebut insan. Jadi Quran itu kosakatanya banyak, sehingga pemaknaannya pun harus lebih teliti. Dalam surat At-Tin dikatakan khalaqnal insan, berarti Allah menciptakan basariyahnya dan ruhaniahnya ahsani taqwim, dalam ciptaan yang sempurna. Summa radadnahu asfala safilin, lalu kemudian Allah turunkan asfala safilin ke tempat yang paling rendah. Pak, Bu, makna dunia dalam bahasa Arab juga artinya rendah. Kita semua yang tadinya dari surganya Allah, di sisi Allah ruhaniah kita, oleh Allah diturunkanlah ke alam yang paling rendah. Inilah alam dunia kita sekarang. Diturunkan kita ke sini. Makanya kita itu innalillahi, asalnya dari Allah. Kita ini makhluk-makhluk mulia. Apa cirinya? Coba tengok. Begitu kuda lahir, dia langsung bisa jalan. Itu tandanya dia dari bumi. Langsung jalan, langsung makan rumput. Semua binatang begitu. Kucing juga begitu. Kecuali ayam telur dulu. Rame baru netes, setelah netes langsung makan itu. Tapi manusia, begitu dia lahir ke alam dunia, tidak bisa apa-apa. Makhluk yang paling lemah dalam proses kelahirannya, sehingga itu menjadi tanda bahwa kita itu bukan makhluk di bumi, di alam sana ruhaniah kita, jasadnya dari sini, sehingga butuh proses. Tapi bayangkanlah perkembangan manusia itu tidak seperti hewan yang tidak bisa berkembang selain pada habitatnya aja begitu dia. Kalau manusia enggak. Bahkan yang makhluk yang tadinya paling lemah di muka bumi ini, sekarang bisa paling digaya dia. Sampai bisa neropong langit, sampai bisa nembus bumi.
Ini digali itu yang namanya pertambangan itu. Wah, alam kamu kenal. Nggak ada hewan yang model gitu tuh, nggak ada, kecuali manusia. Merusaknya pun luar biasa. Kalau maaf lah, kalau babi itu makannya cuman isinya. Kalau gajah, kuda itu makan cuma daun-daunnya aja. Kalau manusia enggak, akar-akarnya dicabut. Ngeri gitu itu, Pak. Ini makhluk apa ini sebenarnya kita? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan tadi bagaimana ruh itu? Nah, ruh ini perjalanannya panjang. Di alam lahut diciptakan oleh Allah secara sempurna, turun ke alam jabarut. Alam apa namanya? Kalau di alam lahut disebut alam ketuhanan, alam jabarut itu alam kemahakuasaan. Dibungkus ruh kita itu. Kalau di awal tadi ruhnya disebut ruh kudsiyah, begitu dibungkus di alam jabarut, maka ruhnya menjadi ruh sultani. Ruh sultani. Nah, saya misalnya, kenapa gelar Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ini Sultan Al-Awliya? Karena ruhaniyahnya sudah terbuka sampai ke alam jabarut. Kenapa Isa Al-Masih itu disebut Ruhul Kudus? Salah satu itu dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu waqafaina min ba'dihi birrusul, mewakafkan, meninggalkan warisan min ba'dihi untuk para rasul setelah dirinya. Wa ayyadnahu biruhil kudus, dan Isa alaihissalam diberi tambahan ayyadnahu biruhil kudus, dengan ruh kudsiyah. Jadi ruh sultani di alam sultani turun ke alam muka bumi. Maka kenapa Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati? Bisa membuat dari tanah lampung burung-burung ditip terbang. Kenapa? Karena ruhaniyahnya terbuka di alam kudsiyah. Kita semua punya, cuman nggak terbuka. Boro-boro ruh kudsiyah, ruh jasmani aja nggak kebuka gitu. Ruh jasmani nggak kebuka. Tadi saya begitu mau keluar dari rumah, rupanya langsung hujan deras. Ceritanya saya ini kan gurunya Thariqah ini. Masa iya hujan aja nggak bisa dibuka? Oh gitu gaya kita itu kan. Wah, hujan makin besar. Akhirnya Pak pakai jurus masuk ke Indomaret, beli jaket. Nah itulah kalau kita tuh harus ada syariatnya Pak. Gak usah sok-sokan, jago gak usah. Beli aja jaket syariat tetap, dah nyampe ke sini. Nggak kehujanan. Bapak Ibu demikian saja barangkali. Nanti bukaan ruh ada dalam kitab ini untuk penjelasan lebih dalam. Demikian, Allahumma waffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.